Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iza Safira Amalia dengan NIM 2101421031. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan topik 1 yaitu Society 50 dan Revolusi Industri 40. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Apa aja sih 7 unsur kebudayaan? Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Yang keenam, sistem religi. Dan yang ketujuh, kesenian. Menurut Paul Wedefordt, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian, dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Pada mulanya, manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun dengan bekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Mula-mula mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam, batu, tulang, dan kayu. Seiring waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat sederhana. Lambat laun, alat yang dirakit makin rumit sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Mesin-mesin bermunculan yang membawa kita memasuki era baru dalam 500 tahun terakhir. Memasuki abad ke-21, kita memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat, menurut Izzuddin tahun 2019. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan masyarakat perlu mengalami penyesuaian dengan perubahan zaman. Beberapa pakar menyebut kemampuan ini sebagai keterampilan abad 21. Oleh karena itu, bersiap-siaplah beradaptasi dan memasuki zaman baru ini. Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang tergerus teknologi. Jadilah masyarakat yang menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya topik 2 yaitu dampak positif dan negatif teknologi. Mengenai meltek atau melek teknologi dan media, erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi apapun itu selalu berkaitan dengan kompetensi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu 1. Kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak, menurut Hobbes tahun 2011.
Dan ada juga dampak negatif pada kemajuan teknologi. Yang pertama, keamanan digital. Apa saja sih keamanan digital? Yaitu satu, serangan dunia maya. Yang kedua, pencurian informasi dan identitas. Yang ketiga, manipulasi data digital. Selanjutnya, kualitas hidup. Apa saja sih yang mencakup kualitas hidup? Yang pertama, lingkungan hidup. Yang kedua, masalah mental. Dan yang ketiga, masalah produktivitas kerja. Dan yang terakhir ada bidang politik dan ekonomi. Literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka yang berkonotasi menjadikan manusia sebagai sosok robotik belaka, melainkan lebih luas daripada itu, yakni memadupadankan literasi dan digital jika informasi digital adalah simbol representasi data, sementara literasi lebih kepada kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Dengan demikian, kemajuan teknologi secanggih apapun tetap harus bermanfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif, khususnya dalam interaksi sosial. Literasi digital sejatinya mendorong para penduduk di dunia digital untuk lebih arif dalam menggunakan instrumen teknologi tersebut. Selanjutnya topik 3 yaitu konsep dasar lot dan big data. Internet of Things atau LOT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. A things pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implant jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingati pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, LOT paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin atau yang sering disebut dengan M2M di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contoh yaitu smart kabel, smart meter, dan smart grid sensor. Selanjutnya ada big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis, tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada sejarah big data. Istilah big data masih terbilang baru dan sering disebut sebagai tindakan pengumpulan dan penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. Fenomena big data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analis industri, Doug Laney, menyampaikan konsep big data yang terdiri dari 3 bagian penting, di antaranya yang pertama volume. Organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari sensor atau mesin. Yang kedua, kecepatan. Aliran data harus ditangani dengan secara cepat dan tepat, bisa melalui hardware maupun software. Teknologi hardware seperti tag RFID, sensor pintar lainnya juga dibutuhkan untuk menangani data yang real time. Yang ketiga ada variasi. Data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda, mulai dari yang terstruktur, data numerik, dalam database tradisional, data dokumen terstruktur, teks, email, video, audio, transaksi, keuangan, dan lain-lain. Selain 3 bagian penting tersebut, para peneliti big data juga menambah bagian yang termasuk penting lainnya seperti variabilitas dan kompleksitas. Yang pertama ada variabilitas.
Selain kecepatan pengumpulan data yang meningkat dan variasi data yang semakin beraneka ragam, arus data kadang tidak konsisten dalam periode tertentu. Salah satu contohnya adalah hal yang sedang tren di media sosial. Periodenya bisa harian, musiman, dipicu peristiwa dadakan, dan lain-lain. Beban puncak data dapat menantang untuk analis big data, bahkan dengan data yang tidak terstruktur. Selanjutnya yang kedua ada kompleksitas. Data berasal dari berbagai sumber sehingga cukup sulit untuk menghubungkan, mencocokkan, membersihkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Namun, big data sangat dibutuhkan untuk memiliki korelasi antar data, hierarki, dan beberapa keterkaitan data lainnya atau data yang acak. Selanjutnya, topik keempat yaitu artificial intelligence atau bisa disebut dengan AI. Yang pertama, definisi AI. Artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Kecerdasan buatan dapat dipandang dari 4 sudut pandang, antara lain, yang pertama sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas atau mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Selanjutnya, sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dan yang terakhir, sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah, dan pencarian. Selanjutnya, tujuan AI. Yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Itu merupakan tujuan utama. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Itu merupakan tujuan ilmiah. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Itu merupakan tujuan entrepreneurial. Selanjutnya, konsep AI. Di sini ada 4 konsep AI. Yang pertama, sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua, sistem yang berpikir secara rasional. Yang ketiga, sistem yang bertindak seperti manusia. Dan yang keempat, sistem yang bertindak secara rasional. Selanjutnya ada implementasi AI. Yang pertama, teknologi artificial intelligence di bidang medis untuk meningkatkan efek pengobatan. Yang kedua, teknologi artificial intelligence dalam jurnalisme. Yang ketiga, perbaikan mobil menggunakan AR atau augmented reality. Yang keempat, mendukung proses perekrutan karyawan. Yang kelima, peningkatan kepuasan dengan layanan pelanggan. Selanjutnya, topik 5 yaitu konsep dasar e-commerce. Berbagai tipe e-commerce serta beberapa platform yang digunakan sebagai basis transaksi dalam industri ini. Setidaknya terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar. Di antaranya adalah yang pertama business to consumer, yang kedua business to business, yang ketiga consumer to consumer, yang keempat social e-commerce, yang kelima mobile e-commerce, yang keenam local e-commerce. Selain itu, ternyata ada sejumlah platform yang dapat dimanfaatkan agar industri e-commerce ini mampu dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha. Ada berbagai bisnis model dalam e-commerce. Bisnis model ini adalah salah satu bagian terpenting dalam industri karena mengungkap bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba melalui cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan tradisional pada umumnya. 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama, proporsi nilai, yang kedua, model pendapatan, yang ketiga, kesempatan pasar, yang keempat, lingkungan kompetitif, yang kelima, keunggulan bersaing, keenam,
strategi pasar, ketujuh, pengembangan organisasi, dan yang kedelapan, tim manajemen. Selanjutnya yang keenam adalah etika dunia siber. Hal yang perlu diperhatikan ketika mengunggah informasi di media sosial adalah yang pertama, hindari plagiasi. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, kamu adalah apa yang kamu unggah. Yang keempat, hindari konten bajakan. Yang kelima, hargai privasi pribadi dan orang lain. Yang keenam, tetap berpikir kritis. Yang ketujuh, posting yang penting. Dan yang kedelapan, saring sebelum sharing. Selanjutnya topik 7 yaitu Undang-Undang ITE. Bagaimana aturan tentang informasi dan transaksi elektronik, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang ITE. Pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk pasal 4. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.